Keenam, mulai penasaran. Kalandra menunggu di depan pintu ruangan Galika hingga Pak Supri keluar. "Pak," panggil Kalandra. "Ada apa?" tanya Pak Supri seraya mengernyitkan dahinya. "Saya boleh minta informasi tentang Galika, dari apa yang dia suka sampai apa yang tidak dia suka. Apa dia juga ada fobia atau semacamnya?" Pak Supri menaikkan satu alisnya. "Untuk apa?" tanya Pak Supri. "Jika ingin mendaftar, kita ke ruangan saya." Potong Pak Supri sebelum Kalandra menyelesaikan ucapannya. Mereka pun berjalan ke ruangan Pak Supri. Kini mereka sudah berada di ruangan Pak Supri. "Lanjutkan apa yang mau kamu katakan," ucap Pak Supri. "Saya ingin mendaftar sebagai suami kontraknya, jadi bisakah Bapak memberitahukan segala tentangnya?" tanya Kalandra seraya menatap Pak Supri serius. "Kamu ingin mendaftar?" tanya Pak Supri seraya menatap Kalandra dengan tatapan seperti, "Apakah kamu tidak salah berucap? Kamu yakin? Tapi, apa kamu bisa mengubah keputusan Galika yang sudah tidak mau melihatmu?" lanjut Pak Supri berucap. "Ya, saya yakin," jawab Kalandra mantap. "Kenapa tiba-tiba berubah?" tanya Pak Supri seraya menatap heran Kalandra. "Hanya ingin saja, kapan lagi bisa menikah dengan wanita kaya?" jawab Kalandra santai. "Kalau begitu kamu tidak masuk ke dalam daftar, karena Galika mencari suami yang tidak melihat harta?" tegas Pak Supri. "Bukankah dia mencari suami kontrak? Lantas kalau mereka menikah bukan karena uang, karena apa lagi, Pak? Cinta? Mana mungkin karena cinta mau menikah kontrak?" tanya Kalandra dengan raut wajah yang tidak habis pikir dengan apa yang Pak Supri katakan. Benar bukan apa yang ia katakan, jika bukan karena uang mana mungkin orang mau menikah kontrak. Tidak ada nikah kontrak karena cinta. "Bukan itu maksud saya, Galika mencari orang yang hanya membutuhkan uang saja. Bukan karena hartanya," ucap Pak Sapri. "Apa bedanya? Uang dengan harta. Bukankah uang juga termasuk harta? Dan uang termasuk aktiva lancar?" tanya Kalandra seraya mengernyitkan dahinya. Orang yang pernah bekerja di bagian keuangan pembahasan harta disangkut pautkan dengan aktiva. Memang Kalandra ada-ada saja menyangkut pautkannya. "Bukan seperti itu yang saya maksud," jawab Pak Supri. "Saya hanya membutuhkan untuk biaya adik saya selesai kuliah, apakah bisa? Dan kalau boleh sampai adik saya mendapatkan pekerjaan yang bagus," ucap Kalandra seraya tersenyum. "Adikmu kuliah?" tanya Pak Supri. "Iya, jadi saya membutuhkan biaya kuliah untuk adik saya. Saya memang masih memiliki cukup uang untuk membiayai kuliah adik saya dari uang kompensasi pemecatan saya. Namun, tetap saja saya membutuhkan uang lebih untuk biaya yang lainnya," jawab Kalandra. "Kenapa tiba-tiba kamu berubah? Bukankah kemarin kamu sendiri yang tidak mau?" tanya Pak Supri lagi supaya ia mendapatkan jawaban yang pasti. "Seperti jawaban saya sebelumnya, kapan lagi bisa menikah dengan wanita kaya? Selain itu, saya bisa mendapatkan tambahan dana untuk adik saya," jawab Kalandra seraya tersenyum menatap Pak Supri. "Bu Galika suka makanan gurih, pedas dan untuk minuman, ia suka kopi. Dia tidak suka dengan hujan," ucap Pak Supri. "Apa dia memiliki trauma hingga membuatnya tidak menyukai hujan?" tanya Kalandra. "Air hujan menurutnya lengket," jawab Pak Supri seraya tersenyum. Saya pikir karena ia memiliki trauma saat hujan," ucap Kalandra seraya mengangguk-anggukan kepalanya. "Tidak ada hal seperti itu," jawab Pak Supri seraya tersenyum. "Kalau boleh tahu, jabatan Bapak di sini apa ya, Pak?" tanya Kalandra karena dirinya tidak tahu jabatan Pak Supri. Di meja kerjanya juga tidak ada nama jabatan dari Pak Supri. "Saya asisten sekaligus sekretaris Bu Galika," jawab Pak Supri.
Oh, ya. Karena Bu Galika sudah menolakmu, lebih baik kamu pulang saja, ucap Pak Supri. Bagaimana mungkin saya pulang begitu saja jika Galika masih menolakku? Oh, iya Pak. Kapan ulang tahun Galika? Dan ia anak keberapa? Galika ulang tahun tanggal X dan dia anak tunggal, jawab Pak Supri. Wah, seumuran dengan saya. Hebat ya, di usia segini sudah menjadi CEO, ucap Kalandra seraya tersenyum. Tapi, sepertinya karena ini perusahaan keluarganya. Wajar sih, kalau masih muda sudah menjadi CEO, ucap Kalandra. Bisa kamu kah? Luar, saya masih banyak pekerjaan, ucap Pak Supri seraya menatap malas Kalandra. Boleh saya tahu jadwalnya Galika, Pak? Tanya Kalandra. Untuk apa? Tanya Pak Supri seraya memicingkan matanya. Siapa tahu Bapak butuh bantuan? Jawab Kalandra seraya tersenyum. Sudah sana, kamu pergi. Saya masih sanggup mengurusnya sendiri, usir Pak Supri. Pak, apa benar di sini tidak membutuhkan karyawan? Saya siap dipekerjakan di mana saja, bahkan OB sekalipun, ucap Kalandra. Jika kamu mau menjadi suami kontrak Bu Galika, apa layak kerjaan seperti itu untukmu? Kerjaanmu yang terakhir saja sudah tidak cocok, tetapi itu masih lebih baik dibandingkan dengan OB. Jawab Pak Supri seraya menatap alas Kalandra. Sama-sama menghasilkan uang yang halal, Pak. Daripada menjadi penjahat, lebih bekerja sebagai OB, ucap Kalandra seraya tersenyum. Keluar kamu! Atau saya panggilkan Satpam, usir Pak Supri dengan nada suara tegasnya. Ya ampun, Pak. Jangan marah-marah, nanti Bapak bisa kena serangan jantung, ucap Kalandra seraya tersenyum. Keluar kamu sekarang, sebelum saya panggilkan Satpam untuk mengusirmu, tegas Pak Supri. Baik, Pak. Besok saya kesini lagi, ucap Kalandra seraya tersenyum. Kalau begitu saya permisi, pamit Kalandra. Iya, jawab Pak Supri dan Kalandra pun keluar dari ruangan. Tidak ada senyum lagi yang ia tampilkan, hanya ada wajah datar saja, tetapi setiap berpapasan dengan seseorang, dia pun langsung tersenyum. Kalandra tidak langsung pulang, ia menaruh beberapa surat lamaran pekerjaan di perusahaan. Kemarin ia bukan hanya mencari perusahaan yang harus mengirim dokumen via email, tetapi ada beberapa perusahaan yang dokumennya dikirim langsung ke perusahaan. Selesai mengirim semuanya ia pun pulang ke rumahnya. Waktu berlalu begitu saja, hingga akhirnya Kalandra pun mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran cepat saji. Tidak disangka hari pertama ia bekerja ia bisa bertemu dengan Galika. Selamat siang, mau pesan apa? Tanya Kalandra seraya tersenyum menatap Galika. Galika hanya menatap sekilas dan ia kembali fokus dengan handphonenya. Pesanlah makan terlebih dahulu, baru jika mau kembali melihat handphone, ucap Kalandra seraya tersenyum. Galika hanya diam dan terus melihat ke handphonenya tanpa mau menatap Kalandra. Galika menyebutkan apa yang ingin ia makan. Tidak perlu melihat buku menu ia sudah langsung memesan. Ini adalah restoran yang biasa ia kunjungi jika sedang berada tidak jauh dari restoran itu. Jadi, jangan ditanpa melihat buku menu ia pun bisa langsung memesan. Pak Supri pun juga sudah memesan makanan. Selesai mencatat semua dan mengulang lagi apa saja pesanan dari Galika dan Pak Supri, Kalandra pun pergi dari sana untuk memberikan pesanan Galika pada kasir. Kalandra terus menatap ke arah Galika menyadari betapa tinggi temboknya jika ia bersanding dengan Galika. Bagaikan bumi dan langit yang jaraknya begitu jauh. Walau ia terus menatap Galika, ia tidak lupa dengan pekerjaannya karena matanya pun juga melihat ke sekitarnya. Sudah jam makan siang, jadi restoran pun sudah mulai ramai pengunjung hingga Kalandra pun tidak bisa terus menatap ke arah Galika. Tanpa Kalandra sadari, Galika pun terus mengawasi gerak-gerik dari Kalandra.
Ia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Kalandra. Karena setiap pagi Kalandra selalu menaruh bunga di kantornya. Walau bunga itu terlihat jelek, tetapi setiap hari pasti bunga itu baru. Sikap Kalandra membuat Galika pun mulai penasaran dengan